Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah Muslimah, mahasiswa dari Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang berjudulkan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah, yang dimana materi ini merupakan rangkaian dari tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Amin Wijaya SPMH, di mana selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian manajemen risiko pada perbankan syariah. Nah, manajemen risiko merupakan perbankan di mana pengertian manajemen risiko perbankan syariah yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah ialah melakukan dan mengatur dan serta mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko dengan hasil yang ditargetkan agar tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dan dimana selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik manajemen risiko dalam perbankan syariah, yang di sini ada 4 macam karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua pengukuran atau penilaian risiko, yang keempat ada pengendalian atau antisipasi risiko, yang terakhir ada pemantauan atau monitoring risiko. Di mana di sini dijelaskan tentang identifikasi risiko, yaitu bank melakukan analisis serta beroperasi berdasarkan prinsip syariah terhadap karakteristiknya. Yang kedua ada penilaian risiko dan pengukuran risiko, di mana bank melaksanakan evaluasi dalam 3 bulan sekali dengan menyempurnakan terhadap sistem risiko apabila terjadi perubahan kegiatan usaha. Yang ketiga ada pengendalian risiko, di mana bank melaksanakan fungsi pengendalian risiko terhadap nilai tukar likuiditasnya. Yang terakhir ada pemantauan atau monitoring risiko, di mana bank melakukan pemantauan yang mencakup besarnya exposure risiko, kepatuhan limit dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Dan selanjutnya membahas tentang karakteristik risiko perbankan syariah. Dapat dilihat secara teoritis pada sisi liabilitas, pada sisi aset, dan sisi liabilitasnya. Secara teoritis pada sisi liabilitas, bank hanya bisa memiliki dana investasi, dan pada sisi aset, dana investasi akan dihasilkan melalui sistem bagi hasil. Pada sisi aset, investasi dapat dilakukan melalui model pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir ada dilihat dari sisi liabilitas, dana pihak ketiga dapat dihimpun dalam bentuk rekening giro, current account, dan rekening investasi, investment account. Dan selanjutnya akan bahas jenis-jenis risiko pada perbankan syariah, yaitu ada 10 macam jenisnya. Yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat ada risiko hukum, yang kelima risiko reputasi, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko patuhan, yang ke-8 risiko imbal hasil, yang ke-9 risiko investasi, dan yang terakhir risiko mata uang. Pada selanjutnya akan dijelaskan pada peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan risiko bagi bank umum syariah dan usaha. Dan pada pasal 1 nomor 65 dijelaskan pada garing POJK.03 garing 2016 dijelaskan tentang peraturan otoritas jasa keuangan dalam hal ini. Yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, dan yang terakhir ada risiko personal. Dan tentunya tentang penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Yang pertama peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65 POJK.3 garing 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha. Dan yang terakhir saya ucapkan, apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.